akan menjelaskan pengertian dari catur warna. Catur warna berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu ada catur dan warna. Catur berarti empat dan warna berasal dari kata per yang berarti pilihan. Jadi catur warna adalah 4 pilihan. Bagian-bagian dari catur warna yaitu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Jadi dapat disimpulkan catur warna berarti pilihan seseorang dalam menggeluti profesinya masing-masing sesuai kemampuan dan kelebihan mereka. Nah, bagian yang pertama itu adalah Brahmana warna, di mana Brahmana warna ini merupakan individu atau golongan yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Nah, mereka ini berkecimpung dalam bidang kerohanian bukan berarti atas keturunannya. Namun, mereka ini memiliki kepercayaan untuk berkecimpung dalam bidang kerohanian, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, contohnya itu ada seorang sulingih yang dipercaya untuk memimpin sebuah acara kerohanian. Beliau dipilih untuk menjadi seorang pemimpin dalam upacara kerohanian karena beliau itu memiliki ilmu yang tinggi dalam agama, sehingga masyarakat mempercayai beliau untuk menjadi seorang pemimpin dalam upacara keagamaan. Bagian catur warna yang kedua yaitu adalah Ksatria warna. Ksatria warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang kepemimpinan dalam bangsa dan negara. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan. Bisa juga terjadi karena ia memiliki kemampuan sebagai pemimpin di suatu negara. Dengan demikian, mereka sebagai ksatria memiliki keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu kepemimpinan. Dalam kenegaraan mereka, yang bertugas sebagai Polri dan TNI masuk ksatria warna. Misalnya, seorang presiden yang memerintah negaranya untuk menjadi sejahtera dan makmur. Waisya warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, dagang, dan pertanian. Siapapun mereka yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, perdagangan, dan pertanian, maka mereka itulah yang disebut dengan Waisya warna. Kelompok tersebut bukan karena keturunan, melainkan karena ia mendapatkan kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban untuk kebutuhan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Contohnya seperti seorang pedagang yang berjualan di pasar dan sudah dipercaya oleh konsumen untuk dibeli dan digunakan barangnya. Selanjutnya adalah Sudra warna. Sudra warna memiliki arti bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdi hanya dengan menggunakan tenaga. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan, tetapi karena mereka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan orang lain dan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tulus, melayani dengan kekuatan tenaga yang dimilikinya. Seorang disebut Sudra karena ia memiliki kelebihan dalam bidang pelayanan pada kehidupan duniawi, seperti seorang karyawan atau buruh yang bekerja di pabrik untuk membuat suatu produk dan dijual belikan untuk masyarakat. Berdasarkan Bhagavad Gita 4.13, diterjemahkan bahwa catur warna kuciptakan menurut pembagian dari guna dan karma, atau sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan pembahan. Berdasarkan Sloka Manawa Dharma Sastra 10.4, diterjemahkan bahwa Brahmana, Ksatria, dan Waisya, ketiga golongan ini adalah Dwijati, sedangkan Sudra yang keempat adalah Eka Jati dan tidak ada golongan kelima. Dari Manawa Dharma Sastra 1.87. Untuk melindungi semua ciptaannya ini, Yang Maha Cemerlang menetapkan setiap kewajiban yang berbeda-beda, seperti halnya mulut, lengan, paha, dan juga kaki. Bandingkan ayat ini dengan ayat 41 di atas. Loka Vivri Dayartam. Menurut Nar, berarti demi untuk kebahagiaan dunia, yaitu keamanan dan kemakmuran, maka untuk menjamin atau melindungi dunia ini, Tuhan menjadikan atau menciptakan Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan istilah itu menciptakan harus diartikan atas dasar kebutuhan atau kepentingan. Untuk kebaikan dunia, maka ciptaannya yaitu manusia dibagi menjadi 4 golongan atau yang kerap disebut dengan warna, yang kemudian telah diinterpretasikan dengan istilah kasta yang tidak menguntungkan.
Hal ini karena kasta yang dimaksud hanya sekedar pembagian sosial kelompok manusia untuk menjadi kelompok-kelompok karya yang ditandai dengan fungsi tertentu. Hanya untuk mengatur hubungan sosial di mana diperlukan prinsip penyamarataan atas dasar kesederajatan. Soal warna ini menjadi ajaran ketidaksamaan di mana yang satu soal lebih tinggi dari yang lain. Pembagian masyarakat menjadi kelompok kerja itu bukan hanya dikenal di zaman itu saja. Karena dalam masyarakat modern pun, pembagian tugas kerja itu sebagai satu keharusan yang tak dapat dielakkan dan perlu. Tunjukkan tiap-tiap warna pada tiap organ badan itu dari seluruh badan, dan karena itu tidak berarti mulut atau muka lebih mulia dari bahu, dan bahu pun tidak berarti lebih mulia dari kaki, menurut Puja 2010. Warna seseorang ditentukan bukan karena dari keturunannya, melainkan ditentukan oleh guna atau sifat dan karmanya. Berdasarkan Bhagavad Gita 18.41, diterjemahkan bahwa Arjuna, tugas-tugas telah terbagi menurut sifat dan watak kelahirannya sebagai halnya Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Nah, kewajiban dari setiap catur warna disebutkan pada sloka Sarsmucaya sloka 63, yang terjemahannya, inilah perilaku keempat golongan yang patut dilaksanakan: Arjawa, jujur, dan terus terang. Arjawa artinya tidak nescaya. Nescaya maksudnya mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan kesusahan orang lain, hanya mementingkan segala yang menimbulkan kesenangan bagi dirinya. Tingkah laku yang tidak berdemikian, angscaya namanya. Dhamma artinya dapat menasihati diri sendiri, angscaya mengekang hawa nafsu, dan keempat perilaku itulah yang harus dibiasakan oleh sang caturwarna. Demikian sabda Bataramani. Nah, berdasarkan isi sloka tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dimiliki keempat profesi tersebut yaitu: yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri, yang disebut dengan angscaya; yang kedua, jujur, yang disebut dengan arjawa; yang ketiga, mampu menasihati diri sendiri, yang disebut dengan dhamma; dan yang terakhir, mengendalikan hawa nafsu, yang disebut dengan indriyani graha. Nah, sekarang kita masuk ke materi kewajiban dari setiap catur warna dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu kewajiban Brahmana warna. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dan pengetahuannya. Dalam hal ini, pada kehidupan masyarakat, seorang yang memiliki kemampuan Weda disebut dengan Brahmana. Jadi, kewajiban seorang Brahmana adalah memiliki pengetahuan yang luas, khususnya dalam bidang kerohanian, hingga bermanfaat bagi orang banyak. Istilah Brahmana berasal dari kata ber yang artinya tumbuh. Berdasarkan dari arti kata tersebut, dapat digambarkan bahwa fungsi Brahmana adalah untuk menumbuhkan daya cipta rohani masyarakat Hindu. Brahmana adalah seseorang manusia yang sudah mencapai ketentraman hidup lahir dan batin. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban Ksatria warna. Kata Ksatria berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya suatu susunan pemerintahan atau juga berarti pemerintah, prajurit, daerah, keunggulan, kekuasaan, dan kekuatan. Memang kewajiban Ksatria dalam catur warna adalah memimpin pemerintahan. Untuk memerintah kita memerlukan kekuasaan, dan untuk kekuasaan itu memerlukan kekuatan. Hal yang dimaksud dengan kekuatan dalam hal ini bukan saja kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan rohani berupa kekuatan pikiran atau inteligensinya, dan juga semangat yang tinggi. Dalam beberapa sastra Hindu menjelaskan tentang kewajiban dari seorang ksatria dan kemampuan yang harus dimiliki. Seperti halnya dalam tabir Mahabharata, kita memperoleh gambaran bahwa seorang ksatria tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil sikap seperti pada saat ia sedang menjalankan tugas dan kewajibannya. Seorang ksatria yang taat melakukan kewajiban untuk membela kebenaran akan mendapat pahala utama. Lontar Raja Patigondola menyebutkan tugas dan kewajiban seorang raja sebagai golongan ksatria antara lain, raja harus mengetahui tri upaya sandi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, raja memiliki kemampuan untuk melihat keadaan rakyatnya dengan baik atau rupa. Yang kedua, raja mampu mengetahui tata usunan masyarakat yang utama atau wangsa. Dan yang ketiga, raja harus mampu memanfaatkan kemampuan rakyatnya yang memiliki keahlian atau guna.
Di samping itu, lontar tersebut juga menggambarkan bahwa seorang raja harus mengetahui Rajaniti Kamuka, yaitu suatu ajaran yang menyebutkan bahwa seorang raja adalah sebagai pengemudi dan negara sebagai perahu. Jika perahu itu tanpa pengemudi, maka ia akan tenggelam di tengah-tengah lautan. Demikian pula sang raja tatkala memegang pemerintahan. Kalau lengah sedikit saja, negara akan bisa hancur. Kewajiban Sudra Warna. Kewajiban Sudra Warna ialah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjadi pelayan, pesuruh, atau pembantu orang lain, dan setiap orangnya hanya memiliki kekuatan jasmaniah, ketaatan, serta bakat kelahiran mampu memberikan pelayanan yang tulus terhadap warna lain di dalam kehidupan. Seandainya seorang sudra tidak dapat melakukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan sebagai buruh atau pelayan, hal itu dapat mengancam hidupnya dan membuat kelaparan. Maka, seorang sudra dapat bekerja sendirinya. Nah, sekarang kita masuk ke materi menghubungkan kewajiban dari setiap catur warna dalam kehidupan masyarakat. Nah, ajaran catur warna dan jenjang kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat relevan. Hal ini karena setiap jenjang kehidupan dalam melaksanakan kewajiban ada tatanan dan etika yang wajib dilaksanakan melalui ajaran catur asma. Catur asma berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi catur yang berarti 4 dan asrawah berarti tempat atau lapangan kerohanian. Kata asrama sering juga dihubungkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan tersebut berdasarkan pada tahapan dan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian catur asrama. Yang pertama ada Brahmacari asrama. Asrama yang pertama dalam catur asrama yang berarti menuntut ilmu pengetahuan. Jadi jenjang kehidupan yang pertama dilakukan adalah menempuh ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Yang kedua ada Grehasta asrama. Asrama yang merupakan jenjang kehidupan rumah tangga. Pada jenjang kehidupan inilah seseorang mengabdikan diri untuk menempuh ke jalan yang lebih serius, yaitu mewujudkan keluarga bahagia, meneruskan keturunan, dan memberikan pelayanan secara sosial dalam kehidupan duniawi. Yang ketiga ada Wanaprastha asrama. Asrama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini sebagai cara untuk melepaskan keterkaitan dari kesibukan duniawi secara perlahan. Yang keempat ada Biksu Suka asrama. Asrama yang keempat ini sering disebut sanyasin. Perilaku seseorang pada masa biksuka mengalami peningkatan lebih lanjut terikat dengan kegiatan sosialnya. Mereka mengurangi kegiatan sosial keduniawian dan memfokuskan diri ke kegiatan kerohanian. Menceritakan sebuah keluarga yang terdapat keberagaman dalam memilih pilihan hidupnya menjadi seseorang yang sukses. Di keluarga tersebut terdapat kakek yang menjadi seorang sulingge, ayah yang menjadi bupati, ibu yang menjadi pedagang baju remaja yang sukses, dan seorang anak yang juga pedagang jasa tulis tangan. Sang anak menjadi pedagang jasa tulis tangan di internet karena ia pintar melihat peluang atau sesuatu yang sedang tren di internet, yaitu jasa tulis tangan. Selain ia memiliki banyak waktu kosong sepulang sekolah, jasa tulis tangan juga merupakan bentuk pengabdian kepada ide sang yang dewasa karena uang hasil berjualan ini 90% ia gunakan untuk bersedekah kepada anak-anak yatim piatu. Hingga suatu saat, keluarga yang harmonis ini memiliki konflik dengan tetangga mereka. Kita, ayo sembahyang sudah jam 6 sore. Ya, kayak kita kan bersiap dulu, nanti kita akan membawa canang untuk sembahyang. Iya, Nita. Perjalanan ke tempat sembahyang. Kakek, kita kok jarang ya melihat ibu dan ayah sembahyang bersama di salah bersama kita. Sedangkan kita hanya melihat ibu dan ayah sembahyang bersama kita pada saat hari raya besar saja. Kita jadi sedih, Kak. Kita nggak usah sedih. Ayah dan ibu Nita kan orang bertanggung jawab di profesi mereka masing-masing. Jadi mereka sibuk. Mereka juga sembahyang, tapi pada saat Nita tertidur pulas. Nita tahu kan, ayah dan ibu Nita pulang larut malam. Mereka sembahyang, tetapi tidak di rumah. Mereka sembahyang di tempat kerja mereka. Oh begitu ya, Kak? Emang kita boleh ya sembahyang tidak tepat dengan waktu dan tempat yang berbeda?
Boleh dong Nita, sembahyang kan tidak ada jadwalnya. Jadi asal kamu niat sembahyang dan ikhlas sembahyangnya, ya boleh. Oh begitu ya Kak. Jadi Nita tahu sekarang. Oke deh Kak. Iya Nita. Yeay. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Bapak. Ibu, sepertinya kita harus mengajak Nita ke Pura Jagatnata agar dia tahu pura-pura di sekitar kita, Bu. Iya, Ibu setuju dengan apa yang dikatakan Bapak. Kalau begitu, gimana kalau kita ajak Nita ke Pura Jagatnata aja, Pak? Soalnya kan di Pura Jagatnata juga besok ada orderan besar. Oh, boleh banget, Bu. Besok kita ajak Nita ke Pura Jagatnata yuk. Nah, oke, Bu. Sekarang Bapak mau nyelesain tugas-tugas kantor dulu ya. Dadah. Oh, iya Bapak. Semangat kerjanya ya. Di sela-sela keluarga yang harmonis itu, ternyata terdapat seseorang yang iri akan keberhasilan keluarga Nita. Ia bernama Gana, serta didampingi oleh saudaranya Hana yang merupakan kebalikan dari Gana. Mereka adalah sepasang saudara yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa perhatian dari orang tua. Orang tua mereka baru bercerai dan tidak ingin mengurus anak kandungnya sendiri. Mereka hidup berdua tanpa dampingan dari orang tua, sedangkan di mata mereka kehidupan Nita sangatlah bahagia karena memiliki kedua orang tua yang lengkap, kakek yang sayang dengannya, dan hidupnya secara ekonomi bercukup-cukupan. Gana pun membicarakan Nita kepada saudaranya, Hana. Hana, aku iri banget deh sama kehidupan Nita. Dia kayak keluarga benar-benar dari keluarga orang-orang terpana. Mulai dari kakeknya Sulingge, ayahnya seorang bupati, ibunya juga pedagang kain sukses. Sedangkan kita cuma berjualan di pasar. Jijik kali gak sih? Nah, dengerin deh. Kita tuh harusnya bersyukur. Kamu tuh diberi kesehatan sama Tuhan. Kamu kenapa sih kamu bersyukur? Harusnya kamu gak boleh orang kayak gitu. Kamu gak boleh iri sama Nita. Kamu harusnya bersyukur. Oh, gak mau ah. Gana yang pada dasarnya kurang dewasa dan bersifat kekanak-kanakan tidak bisa mendengar nasihat kakaknya. Ia tetap iri akan kehidupan Nita dan berpikir ingin melakukan sesuatu terhadap kehidupan keluarga yang harmonis tersebut. Akhirnya, Gana menebarkan fitnah bahwa ayah Nita melakukan korupsi uang rakyat serta membeberkan bukti palsu. Ia juga melakukan perundungan terhadap Nita yang merupakan teman dulu sekolahnya. Gana melakukan semua itu hanya karena ia iri dengan kehidupan Nita. Di sekolah, Halo Nita, lagi ngapain nih? Aku dengar orang tua kamu korupsi ya? Ayah kamu. Hah, apaan sih? Aku gak pernah ngelakuin hal kayak gitu ya. Kamu jangan nyebarin fitnah yang aneh-aneh deh. Halah, bohong banget. Lihat aja gaya kamu ke sekolah, barang-barang yang lu pakai mahal-mahal banget. Kehidupan kamu juga. Ayah aku dan ibu aku bekerja keras untuk menghidupi aku. Kenapa kamu nyebarin berita yang aneh-aneh kayak gitu? Alah, bohong banget. Bilang aja ya orang tua kamu tuh. Kamu malu ya punya orang tua suka korupsi? Kamu ngomong sembarangan banget sih. Hana yang terkejut melihat percakapan mereka pun segera menghampiri Gana dan Nita setelah melihat adiknya, yaitu Gana menjabak rambut Nita. Hana terkejut melihat perlakuan adiknya, si Gana yang merundung Nita. Kamu ngapain menjabak Nita? Apa sih kak? Lebay, aku cuma nyambai, emang kenapa? Gana, kamu kasar banget. Nita, kamu gak apa-apa. Coba ceritain deh. Iya kak, aku gak apa-apa. Tadi Nita tiba-tiba nuduh aku kalau ayah aku itu korupsi. Padahal aku yakin ayah dan ibu aku 100% tidak akan melakukan korupsi itu. Apa sih kak? Dia tuh pendongeng handal tuh. Lihat yang nih kutu buku ini. Kan percaya sama dia? Gana, kamu berubah banget ya. Semenjak papa sama mama gak ada, kamu malah tambah kasar kayak gini ke orang-orang. Nggak peduli ya kak? Udah ya kak, aku balik ke kelas. Dadah. Wah, halo lagi nih Teh cantik. Lagi ngapain nih? Apa sih? Kamu udah gak cukup ya nyebarin berita fitnah tentang aku? Sekarang kamu mau ganggu aku lagi? Aduh ya dong, kamu kan gampang enak digangguin. Aduh apa sih? Yes, kamu tuh nggak sopan kali ya. Apa sih? Saat pulang sekolah, setelah kejadian Nita pergi meninggalkan Gana tadi saat istirahat, Gana pun sangat kesal dan dendam. Gana berniat menaruhkan dendamnya melalui ilmu hitam yaitu santet.
Gana pergi ke orang pintar atau balian meminta bantuan untuk mengirimkan santet ke Nita. Akhirnya ia melancarkan misinya dengan mengirimkan santet dan diserang di bagian kepala Nita. Aduh, kepala Nita kok pusing banget ya? Aduh, kakek, tolongin Nita, kek. Kepala Nita serasa ditusuk-tusuk. Kakek pun melihat keadaan Nita sudah memegang kepala dan berteriak kesakitan. Tapi kakek melihat bahwa Nita bukan hanya sakit kepala, tapi tatapannya kosong. Kakeknya pun merasa bahwa ada yang aneh dalam diri Nita. Kakeknya langsung mengajak Nita untuk disembuhkan. Nita, ikut kakek yuk. Ya, kek. Saat sampai di ruang persembahyangan, kakek pun bersembahyang dan bermantra, sedangkan Nita sudah lemas dengan tatapan kosong sambil memegang kepalanya. Saat selesai dimantrakan oleh kakek, akhirnya Nita sadarkan diri. Nita merasa ada yang aneh semenjak pulang sekolah tadi. Kakek, kenapa Nita bisa seperti ini ya? Nita, apa kamu berbuat kesalahan? Ada yang tidak suka dengan kamu? Nita kurang tahu, kek. Tapi sebenarnya jika Nita membuat kesalahan, Nita tidak pernah. Sepertinya atau mungkin ada orang yang gak suka sama Nita. Oh ya udah, sebentar ya Nita. Gana merasa bahwa santetnya itu berhasil. Dia lupa bahwa kakek Nita adalah seorang sulinggih. Gana pulang dengan hati yang gembira membayangkan bahwa Nita sedang tersiksa dengan akibat santetnya. Kayaknya santet yang aku kirim udah kekirim deh ke Nita. Mampus deh Nita. Bye Nita. Saat Gana berjalan pulang, Gana bersenang-senang sambil terus-terusan berkata, Akhirnya Nita udah gak ada lagi. Ada yang menabrak Gana dari belakang. Gana ditabrak motor hingga tidak sadarkan diri. Saat itu kebetulan kakaknya Gana, yaitu Hana, sedang berjalan saat ingin berjualan. Hana melihat Gana, adiknya yang tergeletak di jalan. Hana pun terkejut dan membantu Gana. Hah? Gana? Kamu kenapa? Gana? Aduh, Gana ini. Setelah semuanya sudah baik-baik saja, Gana berniat untuk menemui Nita dan minta maaf karena Gana merasa ini semua karma pala yang ia dapat akibat menyakiti Nita yang tidak ada salah apa-apa. Gana menyesal sudah melakukan semuanya kepada Nita. Gana pun menghampiri Nita dan meminta maaf dengan tulus. Wah Nita. Nita, aku mau ngomong deh. Ya, kenapa Gana? Maaf ya, beberapa hari ini aku udah nebar hoax tentang ayah kamu yang melakukan korupsi. Maaf juga, aku sudah ganggu kamu beberapa hari ini. Aku udah nyambak kamu, aku juga udah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, kayak nyantet kamu. Maaf ya, aku cuma iri sama kehidupan kamu yang serba ada, serba sempurna, baik keluarga kamu, diri kamu sendiri juga. Aku merasa iri, sedangkan aku tuh cuma pedagang di pasar biasa. Maaf ya Nita. Oh, itu alasan kamu untuk membenci aku. Gak apa, Gana. Aku udah maafin itu kok. Lagi pula, aku juga kagum kok sama kamu. Di usia kamu seperti ini, kamu sudah bisa berdagang. Dibandingkan dengan anak-anak di usia lainnya, kita juga belum mampu untuk berdagang seperti kamu. Seharusnya, kemampuan kamu berdagang itu tidak ditutupi oleh sisi gelap kamu. Gak apa kok, Gana. Makasih ya Nita. Yuk kita pergi kelas bareng. Yuk. Permasalahan pun sudah selesai dan diakhiri dengan penyelesaian yang baik. Kadangkala kita sebagai manusia tidak tahu seberapa besarnya Tuhan memberikan kelebihan kepada kita. Kita hanya bisa melihat kekurangan diri sendiri tanpa mendalami kelebihan yang kita punya. Pesan dari drama ini adalah kalian harus bisa lebih menghargai diri sendiri dan menguras semua potensi diri yang dimiliki. Kalian tidak boleh iri akan pencapaian seseorang. Karena sebelum di atas, mereka pasti sudah merasakan pahitnya berada di bawah. Tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik dan musnahkan sifat-sifat setan seperti iri, dengki.